Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dengan NIM A1A124024, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B. Mata kuliah Ekonomi Mikro 1, dosen pengampu Laude Muhammad Yamin, SPD, MPD. Adapun subbab materi dari pembahasan ini adalah 1. Pengertian elastisitas harga, 2. Jenis-jenis elastisitas permintaan, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Pengertian elastisitas harga. Definisi umum. Elastisitas harga permintaan merupakan konsep yang menjelaskan tingkat kepekaan atau responsif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut yang dikemukakan oleh Sukirno Dwari pada tahun 2016. Kedua, ada elastisitas harga permintaan adalah rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri yang dikemukakan oleh Marshall pada tahun 1890. Adapun elastisitas harga permintaan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar konsumen bereaksi terhadap perubahan harga suatu barang yang dikemukakan oleh Mackey pada tahun 2021. Metode pengukuran elastisitas harga, di mana menggunakan metode titik digunakan untuk menghitung elastisitas pada titik tertentu pada kurva permintaan, di mana rumusnya EP sama dengan DQ per DP kali P per Q. Pendekatan ini umum digunakan dalam analisis teoritis. Kedua, ada metode busur, di mana digunakan untuk menghitung elastisitas antara dua titik pada kurva permintaan, terutama jika perubahan harga cukup besar. Rumusnya adalah EP sama dengan delta Q per delta P kali P1 tambah P2 sama per Q1 tambah Q2, di mana metode ini lebih realistis untuk digunakan dalam analisis empiris. Ketiga, ada pasar barang seni, didasarkan pada hubungan antara dengan total penerimaan penjualan. Jika penurunan harga menyebabkan peningkatan, maka penerimaan total permintaan bersifat elastis, sebaliknya akan bersifat analitis. C. Makna ekonomis elastisitas harga. 1. Bagi produsen, informasi elastisitas membantu dalam menentukan harga jual yang optimal. Jika barang bersifat inelastis, produsen dapat menaikkan harga untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, jika barang bersifat elastis, produsen sebaiknya menurunkan harga agar volume perjualan meningkat. Kedua, bagi pemerintah, konsep elastisitas digunakan untuk menetapkan kebijakan pajak dan subsidi. Barang yang memiliki permintaan inelastis seperti rokok dan bahan bakar cocok untuk dikenakan pajak tinggi karena perubahan harga tidak banyak memengaruhi jumlah konsumsi. Ketiga, bagi konsumen, elastisitas membantu memahami bagaimana perubahan harga akan berdampak pada daya beli dan pola konsumsi, di mana konsumen dengan pendapatan terbatas biasanya lebih sensitif terhadap perubahan harga barang kebutuhan sekunder. 2. Jenis-jenis elastisitas permintaan. 1. Elastisitas permintaan sempurna, di mana perubahan harga sekecil apapun menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah tak terbatas, sehingga konsumen hanya akan membeli barang pada satu tingkat harga tertentu, dan apabila harga sedikit saja naik, maka permintaan akan jatuh menjadi nol. Fenomena ini akan bersifat teoritis dan jarang terjadi dalam dunia nyata. Contoh, 1. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan bersifat price taker. Kedua, harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar, di mana konsumen beralih ke produsen lain. Ketiga itu contoh beras, di mana harga dari 12.000 per kilogram versus 12.100 per kilogram tidak ada pembeli. Kedua itu ada ilustrasi kurva, di mana kurva permintaan elastis sempurna berbentuk garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X, menggambarkan bahwa permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Elastisitas permintaan elastis, di mana EP lebih besar dari 1. Permintaan disebut elastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, sehingga konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Barang elastis umumnya merupakan barang mewah atau milik banyak pengganti, dan penurunan harga dapat meningkatkan total penerimaan produsen. Contoh, 1. Harga tiket konser turun dari 10%. Kedua, permintaan meningkat dari 25%. Ketiga, EP sama dengan 25% per 10% menjadi 2,5 permintaan elastis. Ciri-ciri barang dari elastis tersebut: 1. Memiliki banyak subsidi. 2. Termaksud barang mewah atau sekunder. 3. Mengonsumsi proporsi besar dari pendapatan konsumen. 4. Berlaku dalam jangka panjang. Kurva permintaan, di mana kurva landai atau flatter, di mana implikasi ekonomi: 1. Penurunan harga meningkatkan total penerimaan. Kedua, strategi discount pricing efektif untuk produk elastis. Elastisitas permintaan uniter (EP sama dengan 1). Permintaan bersifat uniter apabila persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga, sehingga total penerimaan produsen tidak berubah meskipun harga naik atau turun karena perubahan harga diimbangi oleh perubahan jumlah permintaan. Rumus: EP sama dengan persen delta Q D per persen delta P sama dengan 1. Contoh, harga turun 10%, di mana jumlah diminta naik 10%, yang dimana elastisitas sama dengan 1. Di mana ada ilustrasi kasus. Jarang terjadi secara sempurna, tetapi dapat mendekati pada beberapa produk seperti pakaian umum atau peralatan rumah tangga. Kurva permintaan akan berbentuk hiperbola. Setiap titik menghasilkan penerimaan total yang sama. Keempat, elastisitas permintaan inelastis sempurna sama dengan EP sama dengan 0. Permintaan dikatakan inelastis sempurna apabila perubahan harga, berapapun besar atau kecilnya, tidak memengaruhi jumlah barang yang diminta. Dalam kondisi ini, konsumen tetap membeli jumlah yang sama meskipun harga meningkat tajam. Rumus: EP sama dengan 0. Contoh, obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien kronis seperti insulin bagi penderita diabetes atau alat pacu jantung bagi pasien penyakit jantung. Pasien tetap harus membeli barang tersebut terlepas dari kenaikan harga. Kedua, kurva permintaan, di mana kurva permintaan inelastis ini sempurna berbentuk garis vertikal sejajar sumbu Y, menunjukkan jumlah barang yang diminta tetap konsisten. 3. Implikasi ekonomi, di mana produsen memiliki kekuatan pasar besar karena permintaan tetap ada meskipun harga naik. Namun kondisi ini jarang terjadi dalam praktik ekonomi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan berbeda untuk setiap barang karena dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam merespon perubahan harga. Menurut Niscott dan Heider 2019, elastisitas harga permintaan ditentukan oleh interaksi antara karakteristik barang, pendapatan konsumen, dan kondisi pasar. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting bagi pelaku ekonomi untuk menyusun strategi harga, menetapkan kebijakan pajak, serta memprediksi dampak kebijakan ekonomi terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya elastisitas harga permintaan. 1. Ketersediaan barang substitusi. Elastisitas permintaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kedekatan barang substitusi. Semakin banyak dan mirip substitusinya, maka permintaan semakin elastis karena
konsumen mudah beralih saat harga naik. Sebaliknya, jika tidak ada pengganti dekat, permintaan cenderung akan inelastis. Contoh, 1. Teh dan kopi merupakan substitusi dekat. Kenaikan harga teh mendorong konsumen beralih ke kopi. Kedua, implikasi ekonomi, di mana produsen di pasar dengan banyak substitusi perlu berhati-hati menaikkan harga karena beresiko kehilangan konsumen. Kedua, persentase pengeluaran terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan dipengaruhi oleh besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Semakin besar porsi pendapatan yang dikeluarkan, maka semakin elastis permintaannya. Sedangkan barang yang memerlukan pengeluaran kecil cenderung inelastis. Contoh, mobil, perhiasan, dan elektronik menyerap pendapatan besar sehingga permintaannya elastis. Kedua, garam, sabun, dan korek api hanya memerlukan pengeluaran kecil sehingga permintaannya relatif tidak banyak berubah. Analisis dari contoh di atas bahwa konsumen lebih peka terhadap perubahan harga pada barang yang berdampak besar pada kondisi keuangan, sehingga daya beli sangat mempengaruhi elastisitas. 3. Jenis kebutuhan barang, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana tingkat kebutuhan barang memengaruhi elastisitas permintaan. Barang primer cenderung inelastis, barang sekunder bersifat elastis moderat, sedangkan barang tersier atau mewah sangat elastis. Contoh, beras, air bersih, dan listrik merupakan kebutuhan pokok sehingga konsumsinya relatif tetap meskipun harga naik. Kedua, sepeda motor, pakaian bermerek, dan pegawai baru termasuk barang sekunder dan tersier yang permintaannya mudah menurun saat harga meningkat. Analisis dari kedua contoh di atas adalah barang kebutuhan pokok sulit ditunda konsumsinya, sehingga kurang responsif terhadap perubahan harga, sedangkan barang mewah lebih mudah dikurangi saat harga naik. Keempat itu rentang waktu penyesuaian. Waktu memengaruhi elastisitas permintaan. Dalam jangka pendek, permintaan cenderung inelastis karena konsumen belum sempat menyesuaikan kebiasaan. Dalam jangka panjang, permintaan menjadi lebih elastis, sering ditemukannya alternatif dan perubahan pada konsumsi. 1. Contoh, kenaikan harga BBM dalam jangka pendek tidak langsung menurunkan konsumsi. Kedua, dalam jangka panjang, konsumen dapat beralih ke transportasi umum atau alternatif lain sehingga permintaan BBM lebih elastis. Implikasi dari kedua contoh di atas, penempatan harga dan pajak perlu mempertimbangkan waktu penyesuaian konsumen agar tidak menimbulkan dampak ekonomi mendadak. Cakupan definisi barang. Elastisitas dipengaruhi oleh luas atau sempitnya definisi barang. Barang dengan definisi sempit cenderung lebih elastis karena barang pengganti, sedangkan definisi luas membuat permintaan lebih inelastis. 1. Implikasi. Produsen sering memperluas kategori produk untuk menurunkan elastisitas dan mempertahankan konsumen. Kedelapan itu ada tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan masyarakat, di mana pendapatan konsumen memengaruhi elastisitas permintaan. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi cenderung kurang terpengaruh. 1 contoh, kenaikan harga lebih menurunkan konsumsi kelompok berpendapatan rendah. Kedua, barang mewah tetap diminati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Analisis dari kedua contoh di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapatan menyebabkan perbedaan respon terhadap harga, sehingga kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi. 9. Adanya pengaruh barang komplementer, di mana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang perlengkapannya, di mana kenaikan harga barang komplementer dapat menurunkan permintaan
barang terkait. Contoh, 1. Harga bensin naik, maka permintaan mobil turun. Kedua, harga printer turun, maka permintaan tinta naik. 10. Harapan terhadap perubahan harga di masa depan, di mana ekspektasi harga memengaruhi elastisitas permintaan. Perkiraan harga naik mendorong pembelian sekarang, sedangkan perkiraan harga turun membuat konsumen menunda pembelian. Contoh, 1. Pembelian bahan bangunan meningkat menjelang kenaikan harga. Kedua, permintaan melonjak menjelajah diskon besar seperti Harbolnas atau Black Friday. Sudah sampai di penghujung presentasi. Adapun kesimpulan dari materi PowerPoint saya yaitu di mana elastisitas harga permintaan menunjukkan tingkat kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Nilainya berbeda-beda tergantung jenis elastis dan dipengaruhi oleh faktor seperti substitusi, pendapatan, jenis kebutuhan, waktu, penyesuaian, dan kebiasaan konsumsi. Pemahaman elastisitas penting bagi produsen, pemerintah, dan konsumen dalam menetapkan harga, kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan yang rasional. Adapun referensi yang saya gunakan dapat dilihat dari layar yang saya tampilkan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.